Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kinantiasni Marlinta Ado dengan NIM 250303019, semester 1 kelas 1D, tugas pengantar ilmu politik, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Materi yang akan saya jelaskan di video kali ini adalah konsep negara dalam ilmu politik. Pengertian negara dalam ilmu politik. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki pemerintahan yang berdaulatan untuk mengatur kepentingan bersama. Sebelum munculnya negara modern pada abad ke-17, bentuk negara lebih sederhana, bersifat tradisional, dan kekuasaannya didasarkan pada adat, agama, dan kekuatan militer. Pada era ini, negara belum dipahami sebagai entitas politik yang terstruktur dengan kedaulatan seperti sekarang. Konsep negara menurut para ahli. Yang pertama, Max Weber. Negara adalah organisasi yang mempunyai monopoli penggunaan kekuasaan fisik secara sah di suatu wilayah. 2. Miriam Budiarjo. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. 3. Harold J. Laski. Negara adalah masyarakat yang diintegrasikan secara politis. Berikut konsep negara. 1. Negara kota. Ini adalah bentuk awal negara pada peradaban kuno. Cirinya wilayahnya kecil, sebuah kota plus daerah sekitar. Pemerintahan bersifat langsung dan sederhana. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya polis Yunani seperti Athena dan Sparta. 2. Kerajaan. Setelah Citistat, bentuk negara berkembang menjadi kerajaan yang dipimpin oleh raja atau ratu. Cirinya, kekuasaan diwariskan raja, dianggap memiliki legitimasi dari Tuhan. Masyarakat patuh karena tradisi budaya atau kepercayaan agama. Contoh, kerajaan Mesir kuno, kerajaan Hindu-Buddha, dan kerajaan Tiongkok kuno. Yang ketiga, kekaisaran. Ketika sebuah kerajaan menaklukkan wilayah luas, terbentuklah kekaisaran. Ciri memiliki banyak bangsa, etnis, dan budaya. Pemerintahan pusat kuat, kekuasaan dijaga dengan militer dan birokrasi tradisional mengandalkan sistem upeti. Contoh, kekaisaran Romawi, kekaisaran Persia, dan kekaisaran Mongolia, kekaisaran Ottoman. Sifat negara. 1. Memaksa. Negara memiliki hak untuk menggunakan kekuatan fisik sah agar mengatur dapat ditaati. Sifat ini diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. 2. Monopoli. Negara menguasai secara eksklusif beberapa aspek penting demi kepentingan umum. Artinya, hanya negara yang berwenang membuat, menjalankan, dan menegakkan kebijakan publik. 3. Mencakup semua. Kekuasaan negara berlaku bagi seluruh warga yang berada di wilayahnya, tanpa kecuali. Artinya, semua orang di wilayah negara wajib menaati hukum yang berlaku. Tidak ada kelompok atau individu yang boleh membuat aturan sendiri di luar kendali negara. Negara mengatur berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan lain-lain. Sifat ini menunjukkan bahwa negara bersifat universal, meliputi semua aspek masyarakat. Unsur-unsur negara. 1. Wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. 2. Penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan. 3. Kekuasaan. Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. 4. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara
lain baik secara de jure maupun de facto. Pengakuan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang yang melaksanakannya dengan cara termaksud pelaksanaan yang tersedia. Bentuk negara. Yang pertama, menurut struktur. Negara kesatuan negara yang kekuasaannya tertinggi berada di pemerintah pusat, daerah hanya menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pusat. Negara serikat, federasi, negara yang terbentuk dari gabungan beberapa negara bagian yang memiliki hak mengatur dirinya sendiri, tetapi tetap berada dalam satu pemerintahan federal. 2. Menurut kepala negara. Monarki, kepala negara adalah ratu atau raja, biasanya turun-temurun. Republik, kepala negara adalah presiden, dipimpin oleh rakyat atau parlemen, masa jabatan terbatas dan tidak diwariskan. Tugas utama negara. Yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan. 2. Mensejahterakan rakyat. 3. Menegakkan keadilan. 4. Melindungi hak dan kebebasan warga negara. 5. Mengatur dan mengelola pemerintahan. Tujuan negara: melindungi rakyat, menjaga ketertiban, mewujudkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, dan menjalani kerja sama internasional. Kesimpulan, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Agar dapat berdiri, negara harus memiliki unsur-unsur penting, yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Dalam perjalanannya, bentuk negara dapat berupa negara kesatuan atau negara serikat, serta dapat berbentuk monarki atau republik, tergantung bagaimana pemimpinnya ditentukan. Sebagai organisasi tertinggi dalam masyarakat, negara memiliki tugas utama, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan, menegakkan keadilan, melindungi hak warga negara, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh konsep tersebut menunjukkan bahwa negara hadir sebagai lembaga yang bertujuan mengatur, melayani, dan melindungi rakyat demi terciptanya kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.